Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Arfi Dwi S. Kisah yang berjudul Nyekik, Ritual Pemujaan Iblis untuk Memperkaya Diri. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesuai permintaan istri gaibnya, Paman Wanto bergegas pergi menuju kota dengan mobil mewahnya untuk membeli seekor kambing untuk dijadikan pelantara tumbal. Dengan tangan yang gemetar, Paman Wanto menuntun kambing itu menuju rumahnya. "Udah dapet mas kambingnya?" tanya Tante Rita saat sang suami sampai di rumahnya. Udah dapet sayang." Senyum tipis mengembang di bibir Paman Wanto dan dia berlalu meninggalkan istrinya di teras depan rumahnya. Tante Rita tersentak ketika melihat di belakang punggung suaminya terdapat gelungan rambut dipenuhi hiasan kepala dari melati yang masih kuncup. "Mas," Tante Rita berusaha memberitahu suaminya, tapi mulutnya seperti membeku beberapa saat. Sekarang keanehan itu sudah mencapai istrinya. Keesokan harinya Paman Wanto dan Paman Wisnu segera menyembelih kambing itu, dan ketika darah mulai mengalir dari leher kambing itu, dengan segera Paman Wanto memberikan jampi-jampi sesuai arahan sang nyai. Setelah selesai menyembelih, Paman Wanto segera memotong kambing itu menjadi beberapa bagian. Kejadian aneh kembali terjadi. Ketika potongan-potongan kambing itu dihitung oleh Paman Wisnu, secara gaib satu kaki bagian belakang kambing itu raib entah kemana. "Mas, kok kaki kambingnya hilang satu ya?" "Hilang satu? Kamu salah lihat kali, Nu. Mungkin aja kamu udah potong-potong." "Kalau udah aku potong pasti ada potongannya." Paman Wisnu meyakinkan kakaknya bahwa dia tidak memotong kaki kambing itu. "Udahlah, lanjutin aja." Beberapa saat kemudian gulai kambing yang nampak sedap itu pun sudah siap untuk dibagikan. Paman Wisnu dan Paman Wanto berkeliling perumahan itu untuk membagikan gulai kambing yang sudah mereka siapkan. Tidak perlu waktu lama untuk potongan demi potongan gulai itu habis ketika Paman Wanto dan Paman Wisnu berjalan gontai menuju rumah. Dari arah jalan raya tempat perkampungan kumuh yang banyak dihuni para pemulung itu, datanglah seorang anak laki-laki dengan pakaian lusuh dan juga karung besar yang selalu dipanggulnya, datang menghampiri kedua pamanku. "Pak, terima kasih untuk gulai kaki kambingnya. Saya sampai kekenyangan," kata anak itu membuat kedua pamanku melongo. "Gulai kaki kambing, Dek?" tanya Paman Wisnu. "Iya Pak, gulainya enak banget." "Kamu pasti salah, Dek, karena kami hanya membagikan gulai itu di sekitaran kompleks saja, nggak sampai ke daerah kamu." "Mana mungkin saya salah, Pak. Tadi itu sekitar 30 menit yang lalu, ada seorang perempuan cantik memberikan bungkusan kaki kambing itu ke rumah saya, Pak. Satu kaki utuh. Dan juga perempuan itu bilang kalau gulai itu dari orang yang sekitar 30 menit kemudian akan membagikan gulai juga di sekitaran komplek. Makanya dari tadi saya nunggu di sini buat bilang terima kasih sama Bapak." Mas ngerasa aneh gak sih sama gulai ini?" "Aneh gimana?" kata Paman Wanto balik bertanya. "Anak ini bilang dia dapat gulai sekitar 30 menit yang lalu, dan itu waktu yang kurang lebih juga pas dengan waktu hilangnya kaki kambing itu. Ya gak sih Mas?" tanya Paman Wisnu. "Entahlah Nu, Mas juga bingung," kata Paman Wanto berlalu meninggalkan adiknya menuju rumah. Sampainya di rumah, Paman Wanto kembali dikejutkan dengan keadaan rumah yang penuh dengan kursi-kursi yang berserakan seperti habis diadakan sebuah acara. "Sayang," seru Paman Wanto pada istrinya. "Iya Mas," kata Tante Rita dari arah dapur lalu berjalan mendekati suaminya. "Kenapa Mas?" tanya Tante Rita. "Ini kok berantakan?" "Iyalah berantakan, tadi itu ada banyak banget orang yang bertamu ke rumah kita Mas." "Dalam rangka apa mereka datang?" "Katanya mereka mau dapat makanan gitu di rumah kita. Mereka lucu ya Mas," kata Tante Rita tersenyum. "Makanan? Di rumah kita?" "Iya Mas,
Kamu kenal sama mereka? Enggak sih, mungkin mereka orang baru juga. Tapi ada satu orang perempuan yang bilang kalau Mas adalah teman lamanya, dan Mas juga udah lama banget kenal sama dia. Teman lama aku? Siapa? Kalau nggak salah namanya Wangsi, Mas. Wangsi? Paman Wanto sangat-sangat tersentak ketika mendengar nama Nyi Wangsi dari mulut istrinya. Iya Mas, kamu pasti lupa. Kata dia, Mas sama dia itu sudah lama banget gak ketemu. Sayang, dengerin aku ya. Kamu jangan nerima tamu tanpa seizin aku, ngerti? Tata Paman Wanto pada istrinya dengan kedua tangan yang memegangi bahu istrinya. Apa dia orang jahat? Ada apa kamu sama Wangsi itu, Mas? Tante Rita balik bertanya. Pokoknya enggak. Paman Wanto berlalu menuju kamar mandi. Malam mulai menyapa. Untuk kesekian kalinya di malam Jumat, Paman Wanto lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya, Tante Rita, dibandingkan untuk menyendiri menatap setiap pelujur dupa yang terus menyala tanpa pernah Paman Wanto percikan api di ujung dupa itu. Kebahagiaan kembali menyapa ketika ibuku saat itu mengabarkan bahwa beberapa hari ke depan ibu akan segera melahirkan. Pada ibuku, Paman Wanto pun memberikan uang dalam jumlah yang amat banyak. Paman Wanto kembali berfokus pada istrinya yang setiap malam Jumat terus-menerus ingin dingajikan perutnya yang mulai sangat membesar. Mas, kamu mau kan ngajiin perut aku lagi? Tanya Tante Rita. Iya sayang. Tangan Paman Wanto meraih Al-Quran kecil di sebuah meja kecil di samping tempat tidurnya. Perlahan bibir hitam Paman Wanto mulai membacakan huruf demi huruf yang ada di Al-Quran kecil itu. Malam mulai semakin larut. Tante Rita pun mulai tertidur dengan amat pulasnya. Di tengah-tengah ayat yang sedang dibacakan Paman Wanto, tiba-tiba pikirannya teralihkan pada sosok anak kecil, pemulung yang ditemuinya siang tadi. Apa Nyi Wangsi akan menjadikan anak kecil itu tumbal ya? Lirik Paman Wanto pada hatinya. Menyadari istrinya sudah tertidur, Paman Wanto pun berjalan menuju kamar yang selalu terkunci rapat itu. Krak! Pintu kamar itu dibuka Paman Wanto. Aroma dupa kembali menampar wajah pamanku ini. Ketika dirinya sudah masuk dan melangkah beberapa langkah, aroma melati pun menyeruak menggantikan bau dupa yang membuat pengap. Paman Wanto menangkap seorang perempuan dengan setelan pengantin itu, tengah menguraikan rambutnya yang panjang di dekat jendela. Sinar bulan yang nampak terang membuat sosok wanita itu jelas terlihat. Aku kira kau sudah lupakan aku, Wanto, lirik seseorang di jendela itu. Aku harus memastikan dulu istriku tidur, Nyai. Stop menyebut dia istrimu, Wanto. Akulah istrimu. Dia hanyalah pelampiasan nafsumu pada manusia saja. Akulah istrimu. Ternyata sosok Nyi Wangsi mulai tidak menyukai istri pamanku. Apa katamu saja, Nyi? Nyai dan istri saya bukanlah pilihan, Nyi, kata Paman Wanto. Di kendi itu aku sudah menaruh ikan mas. Potonglah ikan mas itu, seru Nyi Wangsi. Paman Wanto mulai berjalan mendekati kendi yang dimaksud Nyi Wangsi. Tangannya mulai meraih ikan mas yang nampak sangat besar itu. Perlahan ikan mas itu Paman Wanto taruh di sebuah tatakan terbuat dari kayu. Sementara di tempat lain anak pemulung itu sedang berjuang melawan sakit anehnya itu. Matanya terus menatapi langit-langit dan dia merasakan panas dan juga perih yang sangat teramat sangat. Cepat potong ikan itu, Wanto, seru Nyi Wangsi. Baik, Nyi. Paman Wanto mulai memotong ikan itu. Ketika Paman Wanto mulai mengiris kepala ikan itu, rasa sakit sang ikan ketika lehernya mulai diiris-iris pisau oleh Paman Wanto sama pula dirasakan oleh anak pemulung itu. Tanpa Paman Wanto sadari yang dipotong itu bukanlah semata-mata ikan mas yang besar, melainkan seorang anak tidak berdosa yang harus meregang nyawa untuk pesugihannya. Sudah, Nyi, kata Paman Wanto ketika kepala ikan itu sudah buntung. Bagus, Wanto. Nyi Wangsi membalikan badannya. Paman Wanto terkejut ketika Paman Wanto melihat sosok asli Nyi Wangsi. Ternyata Nyi Wangsi adalah jelmaan siluman ular yang sangat menakutkan. Perlahan kaki Nyi Wangsi berubah menjadi seekor ular yang sangat hitam pekat. Paman Wanto hanya sanggup ternganga melihat sosok Nyi Wangsi yang berubah menjadi sangat menakutkan, dengan mulutnya yang tengah menjilati darah yang entah dari mana berasalnya. Selang beberapa hari Paman Wanto dan istrinya mendapatkan kabar bahwa ibu sudah melahirkan kakakku kala itu. Beramai-ramai Paman Wanto dan istrinya datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku kala itu. Selamat ya Mbak, akhirnya aku jadi paman juga, seru Paman Wanto.
Iya Tok, makasih ya kamu sudah banyak bantu Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Semoga anakku nanti ganteng kayak anak Mbak, kata Tante Rita mengusap-ngusap perutnya yang membesar. Amin Tak. Singkat cerita, malam mulai menyapa. Paman Wanto tidak bisa terlelap kala itu. Entah apa yang membuat pamanku sukar untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara gemercik kaki kuda. Perlahan Paman Wanto mendekat ke arah suara itu. Dari arah jendela kamarnya, Paman Wanto menangkap sebuah delman atau kereta kuda yang sangat mewah. Entah siapa dan dari mana delman itu berasal. Keingintahuan menuntun Paman Wanto untuk mendekat ke arah delman itu, dan setibanya dia di dekat delman itu, Paman Wanto dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Dari arah jendela jelas-jelas Paman Wanto melihat sebuah kereta kuda yang mewah. Tapi penglihatannya seakan dibantahkan dengan kenyataan yang kini ada di depan matanya. Bukan sebuah kereta kuda yang dia lihat, melainkan sebuah kereta yang ditarik oleh seorang anak manusia yang nampak sudah sangat kelelahan. Anda biadab sekali Pak, hanya demi selembar uang Anda tega menumbalkan saya. Apa Anda tidak takut akan pembalasannya Tuhan? Saya sekarang menjadi tunggangan Tuhanmu Pak. Lirik anak itu sembari menunduk. Sebuah tali melingkar di pundaknya dan sebuah besi yang tertancap di mulutnya menampakkan anak ini sama seperti bagaimana kuda digunakan untuk menarik sebuah kereta kencana agar bisa berjalan. Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyalahkan saya? Kata pamanku. Tiba-tiba anak itu menengadah untuk memperlihatkan wajahnya. Paman Wanto tersentak ketika melihat anak yang menjadi penarik delman itu adalah anak seorang pemulung yang pamanku temui ketika pamanku dan Paman Wisnu membagikan gulai kambing waktu itu. Anak itu sangatlah pucat, darah beku memenuhi bibirnya yang dipaksa untuk menggigit sebuah besi. Air mata terus mengalir di kedua pipinya. Paman Wanto sangat ketakutan dan rasa bersalah mulai memenuhi semua kesadarannya. Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Tanya pamanku. Saya sekarang hanya menjadi tunggangan Tuan Anda. Semenjak saya di sini, saya tidak bisa memberikan adik saya makan. Lirik anak itu menitikkan air mata. Apa yang saya perbuat sehingga kamu menyalahkan saya untuk kematian kamu? Anda telah membiarkan saya menjadi santa. Ayo kita pergi, kata seseorang dari dalam delman itu. Pamanku melirik ke arah delman itu dan ternyata sosok yang memegang kendali anak pemulung itu adalah Nyi Wangsi. Tidak ada salam untukku Wanto, tanya Nyi Wangsi dari dalam delman. Nyi, kau benar-benar sudah membuat anak kecil mati? Tanya pamanku. Bukan aku, tapi kamulah yang sudah membuat dia mati. Kau kira semua uang-uang itu aku berikan secara cuma-cuma Wanto? Aku? Apa dia tumbalku? Tanya pamanku tersentak. Dia bukan tumbal. Tumbal yang sesungguhnya adalah anggota keluargamu sendiri dan aku sendiri yang akan menyantapnya, kata Nyi Wangsi. Kini delman gaib itu telah hilang dari pandangan matanya. Tiba-tiba dari arah kamar Paman Wanto, Tante Rita terdengar berteriak dengan keras sekali. Paman Wanto pun segera berlari menuju kamar untuk melihat kondisi istrinya. Kamu kenapa sayang? Tanya Paman Wanto bingung dengan keadaan istrinya. Kandunganku kemana mas? Anak kita kemana? Tante Rita menangis sejadi-jadinya karena secara gaib kandungannya yang tinggal beberapa hari akan dilahirkan kini malah hilang entah kemana. Mas, kemana kandungan aku mas? Tante Rita terus meronta-ronta dan histeris. Kondisi Tante Rita semakin hari semakin memburuk. Dia seakan tidak mau makan sedikit pun. Tubuhnya sekarang kurus kerontang. Pada malam harinya Paman Wanto kembali masuk ke dalam ruangan gelap dan berbau dupa itu. Nyi Wangsi, datanglah, seru Paman Wanto seraya memohon. Tapi sosok Nyi Wangsi tidak datang walaupun Paman Wanto melakukan ritual seperti biasa untuk memanggilnya. Karena tidak menemui hasil, Paman Wanto pun kembali menemui istrinya yang terus-menerus menangisi kandungannya yang hilang. Ayo dong Rita, jangan buat aku khawatir seperti ini. Tiba-tiba sosok Nyi Wangsi hadir di hadapan Paman Wanto dengan mulut yang berlumuran darah segar. Nyi Wangsi, lirik Paman Wanto. Paman Wanto segera berdiri dan mulai menyadari bahwa Nyi Wangsila yang sudah menyantap calon bayinya. Kembalikan anakku Nyi, teriak Paman Wanto. Berani kamu Wanto? Saya tidak menyetujui anak saya menjadi tumbal. Kau ingat,
Ikan mas yang kau sembeli waktu itu adalah anakmu. Kau sendirilah yang menyembeli anakmu, Wanto, kata Nyi Wangsi dengan sangat menakutkan. Pamanku hanya terdiam menyadari kebodohannya selama ini. Paman Wanto sudah terjerumus dalam pusaran hitam pesugihan. Ada setitik niat dari dalam diri Paman Wanto untuk berubah dan menghentikan semua ini. Pada malam harinya Paman Wanto pergi menemui nenek dan juga kakekku di kampung kala itu. Dengan keadaan Tante Rita yang masih saja histeris dengan kejadian kandungannya yang hilang, Paman Wanto pun pergi menemui orang tuanya untuk mencari solusi. Wanto juga bingung sama keadaan Rita, Bu. Setelah bayi kami hilang, kondisi Rita semakin memburuk dan dia juga tidak mau ngapa-ngapain, Bu, kata Paman Wanto pada nenekku kala itu. Kamu harus lebih sabar lagi ngadepin istrimu. Wanto ingin tinggal di sini dulu untuk beberapa hari ke depan ya, Bu. Boleh? Pasti, Nak. Singkat cerita, Paman Wanto sudah hampir 1 minggu menginap di rumah nenekku kala itu. Namun di hari ke-8 Paman Wanto menginap, tiba-tiba ibu dan ayahku pulang ke rumah nenek dengan keadaan menangis dan membawa semua barang-barangnya. Kamu kenapa, Nik? Kenapa kalian menangis seperti ini? Tanya nenekku. Kami diusir pemilik kontrakan karena terlambat membayar sewa, Mak, kata ibuku dengan terseduh-seduh. Biar Kayla sama Wanto dulu, Mbak, kasihan dia. Ibu pun menyerahkan aku yang masih sangat kecil kepada Paman Wanto. Cerita pilu ibuku pun mendapat balasan baik dari Paman Wanto. Paman Wanto menyanggupi untuk membelikan keluarga kecilku sebuah rumah. Selang beberapa hari setelah itu, ibu dan ayahku diajak Paman Wanto untuk datang ke rumahnya sembari menunggu kunci dari rumah baru keluargaku yang telah diberikan Paman Wanto. Makasih ya, Tok, kata ibuku saat keluarga kecilku berpamitan pada Paman Wanto untuk segera menempati rumah pemberian Paman Wanto. Udahlah, Mbak, jangan terlalu dipikirin. Wanto rela, Mbak. Mbak gak akan bisa membalas kebaikan kamu, Tok. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Tiba-tiba darah di dalam tubuh Paman Wanto berdesir memanas ketika ibuku mendoakan dirinya dan seketika bulu kuduk Pamanku Wanto berdiri. Dan ini adalah kesekian kalinya Paman Wanto rasakan. Ketika Paman Wanto ingin mengambil air wudhu pun, Paman Wanto merasakan darah yang berdesir, memanas, itu lagi dan lagi. Beberapa bulan setelah keluarga kecilku menempati rumah pemberian Paman Wanto, ibuku yang pada saat itu sedang memasak di dapur mulai terusik dengan keanehan-keanehan yang terus-menerus terjadi di rumah ini. Kejadian yang tidak bisa dicerna akal itu pun kembali terjadi. Setelah kejadian aneh di mana kepalaku yang kala itu masih kecil didapati segulungan akar pohon. Kini giliran banyaknya muncul percikan di hampir sebagian tempat di dapur ini. Pada malam harinya ibu dan ayahku pun berniat untuk mengajikan rumah kami surat Yasin karena mengira bahwa kejadian aneh yang terjadi dikarenakan bangunan yang masih baru dan juga belum pernah diadakannya pengajian selama keluarga kecilku menempati rumah ini. Ketika ibu dan ayahku tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba ada auman besar dari atas atap rumah kami ini. Tapi suara auman itu tidak dihiraukan oleh ayah dan juga ibuku. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci itu, bahkan sekarang dengan suara lantang. Gangguan itu pun kembali hadir tatkala seisi rumahku digoncangkan dengan getaran mirip gempa. Ibu dan ayah pun segera keluar dari rumah dengan menggendong aku yang masih sangat bayi. Ketika ibu dan ayahku berada di depan rumah, tiba-tiba datang tetangga sebelah rumah kami dan menanyakan apa yang terjadi pada keluarga kami. Ada apa, Bu Mar? Tanya tetangga kami itu. Ada gempa, Bu. Apa ibu tidak merasakannya? Gempa apa, Bu? Tidak ada gempa. Mungkin ibu salah merasakan kali, kata tetangga itu. Masa sih, Bu? Tadi goncangannya keras loh, Bu. Beneran, Pak, saya tidak merasakan apapun. Ya sudah, saya masuk ya, Bu. Pak, kata tetangga kami ini. Dengan wajah yang masih terheran-heran, akhirnya ayah dan ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu ayah dan ibu terjaga semalaman, tidak tertidur memikirkan keanehan-keanehan yang lambat laun mulai mengusik ketenangan keluargaku ini. Keesokan hariannya Paman Wanto beserta Tante Rita datang berkunjung ke rumah kami. Paman membawa beberapa pakaian bayi dan juga beberapa kotak susu untukku. Oh ya, Tok, kamu beli rumah ini dari siapa? Rumah ini itu baru, Mbak, baru dibangun. Kalau tanah rumah ini bukan tanah yang macam-macam kan, Tok? Ya bukan lah, Mbak,
Ini itu tanah lapang. Kenapa sih Mbak? Seperti ketakutan. Semalam Mbak sama Masmu mengaji di rumah ini. Terus tiba-tiba ada auman seperti harimau. Dan selepas itu ada gempa. Tapi hanya kami yang merasakannya toh. Raut wajah Paman Wanto mulai berubah seperti kaku dan juga panik. Ibuku terus menanyakan perihal asal muasal rumah ini untuk mengungkap kejanggalan yang hampir setiap malam terjadi. Kalau gitu berarti mulai malam ini Mbak sama Mas jangan mengaji lagi, kata Paman Wanto dengan nada sedikit tinggi. Loh, kenapa? Kenapa kamu melarang kami mengaji? Ya supaya Mbak sama Mas gak diganggu sama harimau putih itu. Dari mana kamu tahu itu omon harimau putih toh? Apa kamu tahu sesuatu tentang rumah ini? Mbak gak perlu tahu banyak tentang rumah ini. Dan Mbak juga jangan tanya-tanya lagi soal apapun. Ayo sayang, kita pulang, kata Paman Wanto menarik tangan istrinya. 1 tahun kemudian, usiaku sekarang menginjak 1 tahun setengah. Kata ibu, sudah hampir 1 tahun ini Paman Wanto tidak berkunjung ke rumah kami. Paman Wanto nyaris tanpa kabar dan setiap ayah dan ibuku pergi ke rumah Paman Wanto, seisi rumah selalu tidak berada di rumahnya. 1 tahun pula ayah dan ibuku mencoba berdamai dengan kejanggalan demi kejanggalan yang terus-menerus datang menghampiri malam-malam kami di rumah ini. Singkat cerita, ayah dan ibuku kedatangan tamu dari kampung dan mengabarkan bahwa kakekku meninggal dunia. Dengan pontang-panting ayah dan ibuku segera pergi menuju rumah nenek di kampung dengan perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Pak, lirik ibuku ketika kami sampai di rumah nenek. Tangis ibu pecah ketika melihat kakek sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Ibu menangis sejadi-jadinya karena tidak kuasa melihat kepergian kakek. Ibuku membuka kain putih yang menutupi wajah kakek. Ibuku tersentak ketika melihat ada 2 lubang luka sebesar jarum suntik di dahi kakek. Luka itu seperti luka akibat patukan ular. Mak, bapak meninggal karena apa, Mak? Emak tidak tahu nih. Bapakmu tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan dan selepas itu bapakmu meninggal. Kejanggalan terhadap kematian kakek semakin membuat ibuku bertanya-tanya dengan alur Tuhan yang sedang bergulir untuknya. Di saat semua anak dan cucu nenekku datang untuk menghadiri pemakaman kakek, hanya Paman Wanto dan Tante Rita lah yang tidak datang. Wanto kemana, Mak? Tanya ibuku setelah pemakaman kakek selesai dan semuanya kembali menuju rumah. Katanya Wanto ada pekerjaan, jadi dia tidak bisa kemari. Durhaka sekali Wanto, Mak. Dia tidak datang menemui bapak untuk terakhir kalinya. Jangan bicara seperti itu nih. Mungkin Wanto benar-benar sibuk. Dia kan bisa izinkan istrinya untuk menggantikan dia dulu, Mak. Banyak cara kok. Pada malam harinya nenekku menggelar pengajian untuk kakekku. Seluruh anggota keluarga kami mengaji untuk ketenangan kakekku di surga sana. Kurang lebih 1 minggu ibu dan ayah menemani nenek sebelum akhirnya anak-anak nenekku itu berpamitan kembali ke rumah masing-masing karena harus menuntaskan pekerjaan yang mereka tinggalkan selama menemani nenek di sini. Mereka pun pulang, termasuk ayah dan ibuku pun pulang karena esoknya ayah akan kembali bekerja di proyek sebagai kuli bangunan. 1 bulan setelah itu, duka kembali menghampiri keluarga kami. Sekarang giliran nenek yang dipanggil Tuhan. Luka yang sama di tempat yang sama kembali ditemukan oleh ibuku. Ibu pun memperhatikan luka itu pada ayahku. Ayah dan ibu berniat akan mencari asal muasal semua keanehan ini selepas kami sampai di rumah. Ayo nih, kita mengaji saja, kata ayahku setelah hampir 1 tahun lamanya rumah ini hening dari lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita, Mas? Kenapa kita mesti takut dengan setan-setan itu nih? Kita punya Allah yang jauh lebih kuasa dibandingkan mereka. Walau kita harus mati sekalipun, kita akan mati ketika membacakan Al-Quran. Itu akan lebih baik daripada mati dalam keadaan takut dengan makhluk-makhluk itu, kata ayah. Akhirnya ibu dan ayah kembali membacakan ayat demi ayat Al-Quran. Dengan hati yang tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang sangat hebat dirasakan keduanya. Di sela-sela pembacaan ayat suci Al-Quran itu, kejadian aneh terus-menerus terjadi. Dari mulai suara auman harimau dan desisan suara ular, sampai suara orang yang mengetuk pintu dengan keras. Semakin keras gangguan-gangguan itu terjadi, ayah dan ibuku pun semakin keras melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu.
Namun tiba-tiba, aku yang tertidur saat itu seketika menangis keras dan membuat ayah juga ibuku berlari menuju kamar tempat aku tertidur. Ayah dan ibuku kembali dikejutkan dengan kedatangan sesosok makhluk mirip ular, namun berwajah dan bertangan seperti manusia, tengah menggendong aku dengan posisi membelakangi pintu kamarku. "Lepaskan anakku, siapa kau?" kata ibuku. "Lepaskan anak saya, makhluk apa kamu?" "Aku Tuhanmu. Tidakkah kau mau memberikan aku salam?" seru makhluk itu. "Tunjukkan jati dirimu, kedudukanmu jauh lebih hina dari manusia." Makhluk itu pun membalikkan badannya yang terpampanglah sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dia bertubuh ular namun berkepala manusia. "Mas, makhluk apa itu?" "Ini siluman, Bu. Bantu ayah bacakan ayat kursi, minta pertolongan Allah." "Iya, Mas." Bibir kedua orang tuaku mulai gemetar seraya membaca ayat kursi, berharap Tuhan memberikan pertolongan pada kami. Berulang-ulang sudah ayat kursi dibacakan oleh ayah dan ibuku. Perlahan sisik di tubuh makhluk itu berjatuhan ke lantai dan menyisakan luka yang sangat menjijikan di tubuh makhluk itu. "Hentikan, panas, hentikan, manusia biadab." Makhluk itu mulai merasakan kepanasan yang hebat. Dia terus meminta ayah dan ibu menghentikan lantunan ayat kursi itu. "Kami akan hentikan semuanya, asal kamu kembalikan anak kami dan pergilah ke alammu." "Baiklah, aku akan kembalikan anak kalian dan pergi, tapi kalian lihat saja pembalasanku." Makhluk itu kembali meletakkan aku yang masih kecil di atas tempat tidur, seperti semula, dan melesatlah makhluk itu pergi entah kemana. "Ada yang salah dengan rumah ini, Bu. Semoga Allah selalu menjaga kita." 5 tahun kemudian usaha Paman Wanto di bidang proyek bangunan mengalami kemerosotan yang menyebabkan Paman Wanto dan beberapa rekan kerjanya merugi besar. Kerugian itu membuat Paman Wanto kehilangan beberapa rumah dan kendaraannya. 1 bulan lamanya setelah kebangkrutannya, Paman Wanto kembali menghubungi teman lamanya yaitu Pak Karman. "Halo Man." "Iya, maaf, ini dengan siapa?" Paman Wanto sedikit mengerutkan dahinya ketika mendengar suara seorang perempuan di ujung telepon ini. "Saya Wanto, teman lama Karman. Maaf, ini dengan siapa ya?" "Oh, jadi Om yang namanya Wanto. Aku Intan, anak pertama Pak Karman." "Om tidak usah menanyakan keadaan bapak saya lagi." "Kenapa? Apa salahnya? Dan mana Karman? Saya ingin bicara." "Om kan yang ngajakin bapak buat memuja setan-setan itu. Sekarang kami sudah kehilangan semuanya. Kami kehilangan uang, rumah, dan kami kehilangan keluarga kami, Om, termasuk bapak. Sadar, Om, ini salah." Paman Wanto tersentak ketika mendengar kepergian Pak Karman. Tanpa ada perbincangan lagi, Paman Wanto langsung mematikan panggilan ini. Paman Wanto merasakan tubuhnya memanas dan menggigil. Suara di ujung telepon itu terus mendengung di kedua telinga Paman Wanto. Paman Wanto pun berlari menuju kamar tempat pemujaannya berharap Nyi Wangsi memberikan jalan keluar. Krak! Ketika Paman Wanto membukakan pintu kamar itu, Paman Wanto dikejutkan dengan keberadaan Tante Rita di kamar itu dengan tangis yang membasahi kedua pipinya. "Sayang," lirih Paman Wanto ketika melihat tatapan tajam dari istrinya. "Apa-apaan ini, Mas?" tanya Tante Rita dengan gemetar menahan tangis. Aku bisa jelasin semua ini, sayang," kata Paman Wanto memegangi pundak istrinya. Apa yang mau kamu jelasin? Apalagi?" Paman Wanto hanya mampu menatap kedua bola mata istrinya dengan penuh haru. "Dari awal aku udah benar-benar curiga sama semua kemewahan yang bisa kamu dapatkan dengan semudah ini. Tapi aku berusaha berbaik sangka sama kamu. Karena apa? Karena aku percaya kamu gak akan tega memberi aku makan dari uang seperti ini. Tapi apa? Semua yang aku takutkan akhirnya kejadian. Aku gak ngerti lagi sama jalan hidup kita, Mas," kata Tante Rita dengan sesegukan. "Maafin aku, Rit. Maafin aku. Aku butuh waktu, Mas. Aku akan pulang ke rumah Bapak untuk beberapa waktu. Kamu jangan susulin aku," kata Tante Rita berlalu meninggalkan Paman Wanto di kamar yang kini terasa jauh berbeda. Tante Rita berjalan menuju jalan raya dengan terus menyeka air matanya. Pikiran Tante Rita kini terasa sangat kacau. Dia sangat-sangat terpukul dengan apa yang dilakukan suaminya. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah motor menyerempet Tante Rita dan menyebabkan tangan Tante Rita terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. "Aku akan pulang ke rumah Mbak. Ya, rumah Mbak."
Tante Rita pun memberhentikan angkot dan melaju menuju rumah ibuku yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Paman Wanto. "Assalamualaikum Mbak, Mas." Mendengar ada tamu, ibuku pun membukakan pintu dan ternyata tamu itu adalah Tante Rita. "Waalaikumsalam Rit, kamu kenapa?" tanya ibuku heran dengan kedatangan Tante Rita. "Mas Wanto Mbak." "Masuk yuk, ceritakan di dalam," kata ibuku menuntun tangan Tante Rita. "Ah, sakit Mbak," lirik Tante Rita karena tangannya yang terluka tidak sengaja tersentuh oleh ibu. "Kita obati di dalam." Ibu dan Tante Rita pun masuk ke dalam rumah. Menyadari ada tamu, ayahku yang tengah memakaikan aku baju segera menghampiri ibu di ruang tamu dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya. "Kenapa kamu tak?" tanya ayahku pada Tante Rita yang hanya terduduk dengan terus menyeka air matanya. "Mas Wanto Mas." "Wanto kenapa? Dia nyakitin kamu tak?" "Enggak Mas, Mas Wanto sama sekali gak nyakitin aku," kata Tante Rita menepis semua pernyataan ayahku. "Lalu?" Kemudian ibu datang dengan membawakan obat untuk luka Tante Rita. "Sudah lama sebenarnya aku curiga sama Mas Wanto Mas. Semenjak kami pindah ke rumah itu, Mas Wanto meminta aku untuk mengosongkan satu kamar. Awalnya dia bilang itu untuk gudang. Tapi Mas Wanto selalu mengunci kamar itu dan meminta aku untuk gak masuk ke sana. Dan di beberapa malam aku selalu mendengar suara-suara wanita di kamar itu dan juga ada bau aneh yang selalu tercium dari ruangan itu. Sampai akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk melihat isi sebenarnya kamar itu karena aku melihat Mas Wanto lupa menaruh kunci kamar itu di meja riasku. Aku membuka pintu kamar itu dan ruangan itu benar-benar gelap. Aku menyalakan lampu. Aku benar-benar terkejut melihat isi kamar itu. Ada banyak sesajen dan juga beberapa dupa yang terus menyala. Di situ aku lihat ada buku dan di buku itu ada nama-nama orang yang beberapa bulan ini meninggal dengan cara aneh Mas. Dan di situ juga aku lihat kulit ular yang sangat panjang. Aku nggak tahu mesti apa lagi Mas," kata Tante Rita sembari terus menangis. "Maksud kamu, Wanto melakukan pesugihan?" Dan yang bikin aku semakin kecewa adalah ada nama emak, bapak, dan ada tulisan bayi juga Mas, Mbak, di sana. Mas Wanto yang bunuh emak dan bapak. Juga anak aku Mas. Mas Wanto bunuh mereka. "Kamu tenangkan diri kamu dulu. Aku gak rela Mas Wanto seperti ini Mbak. Malam ini kita mengaji lagi ya Bu." "Aku ikut Mas." Pada malam harinya ayah, ibu dan Tante Rita melakukan pengajian kembali. Ayah menaruh 3 gelas air putih di hadapan mereka untuk dingajikan sebelum akhirnya mereka minum. Di tengah-tengah kehusuan mereka untuk mengaji, tiba-tiba gelas air minum yang berada di hadapan ayah pecah dan berserakan. "Mas," lirik ibu mengkhawatirkan keadaan ayah. "Gak apa-apa Bu, mungkin airnya terlalu panas," kata ayah melanjutkan kembali pengajian itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. Ayahku pun dengan sigap membukakan pintu. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Paman Wanto. "Mana Rita Mas?" "Mau apa lagi kamu?" "Aku minta kamu pulang sekarang," kata Paman Wanto dengan nada suara yang mulai meninggi. "Enggak, aku gak mau pulang Mas." "Pulang, aku suami kamu Rita, ayo pulang," kata Paman Wanto menarik tangan istrinya itu. "Aku gak mau Mas, aku gak mau hidup dengan seorang yang memuja iblis," kata Tante Rita berusaha memberikan perlawanan pada suaminya. Tiba-tiba satu pukulan keras mendarat di pipi bagian bawah Tante Rita dan menyebabkan bibirnya berdarah. "Jaga ucapan kamu, ayo pulang," kata Paman Wanto semakin keras menyeret istrinya. "Istighfar kamu Tok. Setan apa yang merasuki kamu sehingga kamu beringas seperti ini? Ini bukan sifat asli kamu Tok." "Gak ada setan, yang ada kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Sudah aku berikan rumah, malah menuduh aku bersekutu dengan setan." "Jaga bicara kamu Mas. Kalau aku memuja setan, lalu apa bedanya dengan kalian? Kalian juga menikmati hasilnya kan? Lalu julukan apa yang pantas untuk kalian? Penikmat uang setan. Jangan sok merasa terjebak Mas dengan berlagak seperti korban di sini," kata Paman Wanto dengan mata yang memerah. "Istighfar kamu Tok, ini sudah melampaui batas." "Melampaui batas? Batas apa?" "Ya, batas antara kekayaan aku dengan kalian. Jelaslah kekayaan aku melampaui batas kalian. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya," kata Paman Wanto dengan angkuhnya.
Tidak ada yang dirugikan. Dengan memakan korban kamu bilang tidak ada yang dirugikan. Sadar kamu, Tok. Aku hanya menumbalkan orang-orang yang aku benci, dan itu akan membuka jalan aku selebar-lebarnya. Berhati-hatilah Mas, karena sekarang aku mulai membenci keluarga kamu. Semoga Allah segera menyadarkan kamu, Tok. Terserah, ayo Rita, kita pulang. Tante Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu. Sesampainya Tante Rita di depan rumah sudah ada 2 orang laki-laki bertubuh kekar dan juga tampang yang sangar. Siapa kalian? Kami orang suruhan dari bank dan kami akan menyita aset Bapak, kata orang-orang itu. Enak saja kalian, mana tagihannya? Saya akan bayar semuanya. Ini Pak suratnya. 500 juta, sial, uangku tidak mencapai segitu, gerutu Paman Wanto dalam hatinya. Begini saja, beri saya waktu 1 hari ini. Saya nggak pegang cash, besok akan saya bayar. Tidak bisa Pak, ini sudah jatuh tempo. Saya mohon, kata Paman Wanto memberikan sejumlah amplop, mungkin uang itu, untuk menyuap orang ini. Bisa? Tanya Paman Wanto. Besok kami akan kembali, kalau Bapak tidak membayarnya. Baik. Kedua orang itu pun pergi meninggalkan rumah Paman Wanto. Dasar manusia haus uang. Pada malam harinya Paman Wanto kembali melakukan pemujaan pada Nyi Wangsi karena begitu banyak tagihan yang harus segera tertutupi oleh Paman Wanto. Bibir Paman Wanto mulai bergetar mengucapkan mantra untuk memanggil Nyi Wangsi. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kencang sekali dan terdengarlah gemerencing suara lonceng kuda. Dan Nyi Wangsi pun datang menemui panggilan Paman Wanto. Mau apa lagi kau Wanto? Berikan aku uang yang banyak Nyi, berikan aku uang. Aku akan memberikan kamu uang, tapi berikan aku tumbal dari pihak keluargamu. Siapa? Siapa yang Nyai maksud? Tanya pamanku kala itu. Istrimu. Enggak Nyi, jangan Rita. Lalu siapa? Kamu. Paman Wanto beberapa saat terdiam mendengar permintaan tuan gaibnya ini. Ambil saja Nyi, yang penting berikan saya uang, lirih Paman Wanto. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.